Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Tuko dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan saya Endra Tuko dalam kajian surat An-Naba. Kita akan melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita dari episode yang lalu, sudah sampai ayat 16. Saat ini kita akan melanjutkan dari ayat 17 insya Allah sampai ayat 30 yang kita kaji. Coba kita kaji, kita buka apa yang tersimpan atau apa yang dikandung di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 30 surat An-Naba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna yawmal fasli kana miqata, sesungguhnya hari pemisahan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu hari ketika ditiup sangkakala, lalu kamu telah pasti datang berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka jadilah beberapa pintu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadilah ia fata morgana. Ayat 17 sampai dengan ayat 20 ini Allah memberikan satu gambaran pembuktian bahwa kiamat akan terjadi dengan gambaran seperti ini. Inna yaumal fasli kana miqata, bahwa sesungguhnya hari pemisah, hari di mana dipisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, antara yang baik dan yang buruk, itu adalah sudah ditetapkan harinya oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, dan hanya Allah yang tahu. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, hari ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, dan kalian semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan kiamat tiba, itu semua datang berkelompok-kelompok dengan di bawah benderanya masing-masing. Ini sudah dipisah-pisahkan. Jadi begitu terjadi kehancuran alam yang begitu dahsyat, sehingga alam menjadi rata semua dengan tanah. Dan ketika tentunya sangkakala yang ditiup ini, yauma yunfakhu fis-suri, ini adalah yang dimaksud adalah sangkakala yang kedua kalinya ditiup untuk membangkitkan semuanya dengan seizin Allah. Semuanya yang mati dibangkitkan dan sudah dalam posisi berkelompok-kelompok, sudah dipisah-pisahkan antara yang beriman dengan yang tidak beriman, antara yang para pendosa dengan orang-orang yang taat perintah Allah dan bertakwa. Dan fatatuna afwaja, mereka datang berkelompok-kelompok di bawah bendera masing-masing pimpinan. Ada yang datang di bawah kelompok Fir'aun, ada yang datang dengan kelompoknya Namrus, ada dengan kelompok orang-orang yang pemakan riba, ada lagi kelompok orang-orang yang pezina, peminum khamar. Masing-masing sudah
ditentukan oleh Allah. Dan itu yakin pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan di dalam kejadian. Allah sudah gambarkan. Sudah dipisahkan semua. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan ketika itu langit dibuka setelah kehancuran alam yang begitu dahsyat. Kemudian langit dibuka oleh Allah, terjadilah beberapa pintu yang tanpa bangunan. Jadi nanti langit-langit itu ada semacam gerbang-gerbang. Gerbang ini, untuk kelompok ini. Sudah disurtil gitu, sudah disurtil. Semoga kita berada di bawah benderanya Rasulullah semuanya, amin. Kita berharap bahwa kita semua umat Nabi Muhammad SAW yang meyakini dengan risalah Rasulullah, kita berharap semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, sehingga ketika dibangkitkan nanti dari kubur, ketika hari kebangkitan tiba, ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka kita datang berkelompok-kelompok, kita berada di bawah bendera baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Kemudian di sini dikatakan wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya kiamat itu terjadi. Gunung-gunung yang begitu kokoh, yang begitu besar, yang begitu tangguh kita saksikan. Hari itu akan dijalankan oleh Allah laksana fata morgana. Bahkan saroba, seperti fata morgana. Jadi kalau kita pernah berada di daerah yang panas, itu di jalan raya atau apa, kita melihat ada dari jauh kelihatan seperti air. Tapi begitu kita parani, kita tiba di lokasi yang tadi seperti terlihat ada air, ternyata tidak ada. Itu fata morgana. Artinya apa? Digambarkan wasuyyiratul jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung dijalankan, gunung-gunung dihancurkan, sehancur-hancurnya laksana fata morgana itu terjadi. Dan itu adalah sesuatu yang itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, dan kita semua pasti akan mengalami, kita akan menyaksikan. Jadi semoga kita semua, baik sahabat buku dimanapun yang berada maupun jamaah di studio saat ini, kita mendoakan untuk kita semua, semoga kita selamat dari siksa itu. Semoga kita semua berada di bawah bendera baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini katakan ayat selanjutnya, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghasaqa jazaa'u wifaqa. Inna jahannama, sesungguhnya jahannam, kanat mirsoda, adalah tempat mengintai, lit-taghina ma'aba, bagi para pelampau batas ia adalah tempat kembali. Labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalam jahannam tersebut selama berabad-abad lamanya. La yadukuna fiha barda wala syaraba, mereka di sana tidak merasakan, di dalamnya tidak merasakan kesejukan dan tidak pula minuman. Illa hamima wa ghassaqa, tetapi yang mereka rasakan adalah air yang mendidih dan nanah. Jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Ayat berikut ini menggambarkan tentang siksa yang telah Allah siapkan untuk orang-orang pendurhaka
untuk orang-orang yang ingkar terhadap risalah yang dibawa oleh baginda Rasul, untuk orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh baginda Rasul. Di sini digambarkan bahwa setelah terjadi yaumul hisab, setelah kebangkitan, nanti ada yang namanya tempat kembali atau tempat di mana seseorang telah ditentukan apakah dia masuk neraka atau surga. Di sini digambarkan bahwa inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu adalah tempat mengintai. Jadi di sana ada para malaikat penjaga jahanam, penjaga neraka yang mengawasi setiap semua makhluk manusia yang memang sudah setelah dihisab mereka melewati Shiratul Mustaqim, dan yang tidak lulus menyeberang itu semua pasti akan terjatuh, dan di situ ada pegangan. Ada pengawasan. Littogina ma'aba. Jahannam itu adalah tempat tinggalnya orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang keterlaluan. Keterlaluan dalam hal apa? Keterlaluan dalam maksiat kepada Allah, keterlaluan dalam ingkar kepada Allah. Padahal semua nikmat telah diberikan oleh Allah, semua keindahan, kenikmatan yang mesti dipertanggungjawabkan, semua sudah diberikan. Namun mereka mengingkari akan nikmat dan karunia Allah. Maka jahanamlah tempatnya. Littogina ma'aba. Pasukan Fir'aun, pasukan Qarun, pasukan Namrud, pasukan para pezina, pasukan para peminum khamar, pasukan orang-orang yang mengingkari kerasulan baginda Rasul, semua ditempatkan di sana, di jahannam. Littogina ma'aba. Bagi orang-orang yang keterlaluan, itu tempat tinggalnya di neraka jahannam. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka jahanam itu ahqaba, berabad-abad lamanya. Bayangkan kalau perumpamaan antara waktu di dunia dengan di akhirat itu, ada yang mengatakan bahwa 1 tahun di dunia sama dengan di akhirat itu cuma 1 kali. Nah, kalau berabad-abad di sana, berarti berapa lama kita mesti tinggal di sini? Jangan kita, orang-orang yang melampaui batas itu, orang-orang yang keterlaluan. Na'udzubillah subhanallah. La yadukuna fiha barda wala syaraba. Mereka di sana tidak merasakan kesejukan dan juga tidak ada minuman untuk mereka. Panas yang ada mereka hanya merasakan kepedihan, yang ada mereka hanya merasakan kehinaan, kesakitan yang tiada tara, yang tiada bisa kita bayangkan sebelumnya. Illa hamima wa ghassaqa. Di sana mereka tidak ada kesejukan, tidak mendapat minuman kecuali hamima wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan nanah. Jadi di sana ada sungai yang bersumber dari nanah para pendosa yang ada di dalam neraka, dan itulah minuman mereka. Na'udzubillah subhanallah. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal atas keingkaran mereka waktu di dunia. Tentunya seperti itu. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, hendaknya Al-Quran ini menjadi satu pedoman untuk kita agar kita bisa betul-betul tahu kemana kita harus kembali mengarahkan hidup kita selagi
kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat ini. Jangan pernah sia-sia kesempatan nikmat ini. Karena begitu kita salah melangkah, begitu kita tidak mendapat ridha Allah, kita mendapatkan kemurkaannya Allah. Sementara kehidupan di dunia ini hanya sesaat saja. Sungguh kenistaan itu betapa sangat-sangat pedih untuk dirasakan. Jangan sampai kita semua menjadikan seperti itu. Nah, untuk bisa terhindar dari hal yang demikian, kita harus mau mempelajari, memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai buku panduan bagi orang-orang yang mau selamat dari azab neraka, dari siksa neraka. Kita lanjutkan ayat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzab. Sesungguhnya dahulu mereka selalu tidak mengharapkan hisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum sesungguhnya mereka dahulu kanu la yarjuna hisaba, selalu tidak mengharapkan adanya hisab atau perhitungan. Wa kadzabu, dan mereka telah mengingkari bi ayatina kidzaba, mengingkari ayat-ayat kami dengan pengingkaran yang sebesar-besar. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan sementara segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa adzab, maka rasakanlah, maka kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain siksa. Sahabat buku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari ayat ini menggambarkan bahwa kondisi mereka itu memang pantas menerima adab yang setimpal, jaza al-wifaq. Di sana digambarkan jaza al-wifaq, satu balasan yang setimpal. Dikarenakan apa? Innahum kanu la yarjuna hisaban. Mereka tidak menyadari, atau mungkin mereka menyadari, namun mereka sama sekali tidak mengharapkan adanya perhitungan. Jadi mereka mengatakan bahwa seolah-olah hidup di dunia ya sebatas setelah hidup ya sudah berakhir begitu saja, sudah mati ya sudah. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada nggak orang yang mengingkari hari akhirat? Sampai sekarang ada nggak orang yang mengingkari? Tentu ada. Bahkan yang tidak percaya dengan akhirat pun sampai saat ini ada. Bahwa hari akhirat itu hanya fiktif belaka, bahwa hari akhirat itu hanyalah penyalan belaka, itu ada yang mengatakan seperti itu. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba, sehingga mereka mengingkari ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan petunjuk hidayah yang Allah telah berikan kepada kita melalui Rasulnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka ingkari semua. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Sementara dari seluruh amal perbuatan mereka, dari sejak mereka terbebani perintah atau mukallaf sampai dengan mereka berpulang ke haribaan Allah, itu semua tercatat dalam satu kitab yang di Lauhil Mahfuz sana, yang tidak akan terlewatkan sekecil apapun perbuatan manusia. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaban. Maka dari itu, karena semua sudah tercatat dan semua sudah setimpal
dari apa yang mereka ingkari dengan apa yang mereka lakukan, fazuqu falan nazidakum illa adzab. Maka mereka wajar untuk merasakan kepedihan azab dan tidak akan pernah dikurangi azab itu. Falan nazidakum illa adzab. Sebaliknya azab itu akan terus mereka rasakan bertambah pedih sampai Allah mengampuni bagi orang-orang yang masih akan mendapatkan. Nah, sahabat dimanapun Anda berada, yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Demikian kaji kita pada episode ketiga ini, surat An-Naba ayat 17 sampai dengan ayat 30. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, baik secara pribadi saya sambil mengulas lagi, mencoba menggali lagi apa yang pernah saya ketahui sambil berbagi kepada sahabat kita di mana berada. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, kita bermohon kepada Allah semoga kita ditunjukkan jalan yang lurus, kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang untuk kita. Nah, sahabat buku yang dirahmati Allah, demikian kaji kita pada kali ini. Kita cukupi sekian dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dari ayat 31 sampai ayat 4. Demikian saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.